Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menyaksikan podcast kami dalam diskusi sosiologi korupsi. Hari ini kita akan membahas mengenai kapitalisme dan masyarakat konsumtif. Dan di samping kita ini sudah ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, yakni Mas Lutfi. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Mas Lutfi ini bagian dari lembaga swadaya masyarakat yang namanya Transparansi Internasional, di mana LSM ini bergerak dalam bidang pemberantasan ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Ya. Tentunya dalam perkembangan zaman dan dengan adanya kapitalisme ini, apalagi munculnya media sosial semakin mendekatkan manusia, sehingga satu sama lain ini semakin berdekatan gitu, saling mempengaruhi. Dan dari adanya produk-produk yang tercipta melalui kapitalisme, kemudian muncul sebuah standarisasi yang menentukan bahwa masyarakat ini berada pada masyarakat yang tertinggal ataupun tidak. Dan ini mungkin bisa dilihat dari gaya hidup. Nah, menurut Mas Lutfi, ini sesuatu hal yang positif atau negatif, Mas? Melihat jika kita menilai dari si positifnya, mungkin masyarakat akan menjadi semakin memiliki semangat untuk meningkatkan perekonomiannya. Kemudian di sisi negatif, karena adanya standarisasi, maka masyarakat akan melakukan segala cara untuk mendapatkan standar yang sesuai. Bagaimana? Ya, terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Hafiz. Mas Hafiz. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada fenomena hari ini, memang benar yang dikatakan oleh Mas Hafiz tadi, bahwasannya fenomena di masyarakat itu, masyarakat hari ini ada di tengah kehidupan yang kita disuguhkan dengan sistem berada di tengah-tengah kapitalisme, dan juga memaksa masyarakat kita untuk selalu mengkonsumsi dari produk-produk hasil kapitalisme. Dan itu terbukti Indonesia merupakan negara konsumtif terbesar di Asia Tenggara hari ini. Nah, jadi ketika berbicara terkait dengan positif dan negatifnya, itu memang adanya suatu fenomena, baik itu standarisasi tadi, itu memang ada sisi positif, ada sisi negatif juga. Itu kembali lagi pada diri kita dan pada khususnya kita sebagai mahasiswa ya, menyikapi fenomena seperti itu, kita menempatkan di posisi mana. Ketika kita tarik pada pada sisi positif, maka hal-hal seperti itu akan menjadi baik ketika kita juga melakukannya dengan cara yang baik. Tapi ketika kita mematok standarisasi itu sebagai beban hidup yang harus kita capai, dan kita melakukannya dengan cara-cara yang salah ataupun cara-cara yang menyimpang, nah itu yang akan menjadi sesuatu yang buruk, sehingga terjadilah perilaku-perilaku menyimpang yang tidak sesuai ataupun yang biasa disebut dengan tindakan korupsi. Ketika kita tarik pada secara harfiah, korupsi itu kan berasal dari bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Inggrisnya corruption, kalau dalam bahasa Belandanya itu corruptio namanya. Ketika ditarik ke bahasa Indonesia adalah korupsi. Dan secara harfiah artinya buruk, busuk. Jadi tindakan korupsi itu adalah tindakan yang buruk. Ketika Mas Hafiz tadi memandang bahwasannya fenomena standarisasi itu menghasilkan perilaku yang buruk, yaitu dalam hal ini perilaku korupsi, itu yang saya maksud, itu menjadi tidak baik karena kita melakukan itu dengan cara-cara yang tidak baik. Kecuali standarisasi itu dijadikan sebagai motivasi, sebagai acuan kita untuk menggapai sesuatu, dan cara menggapainya kita itu dengan cara yang baik, itu yang akan menghasilkan suatu tindakan yang baik juga, bermanfaat. Itu menurut saya. Ya, baik, berarti tergantung dari caranya kita mengambil itu. Betul. Ya. Kemudian nih, dari sudut pandang Mas sendiri, kira-kira antusiasme masyarakat dalam membeli produk ini kebanyakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau hanya untuk
mencari status sosial. Oke. Lagi kita lihat pemuda ini. Ya. Jadi itu menarik ya. Jadi kalau dalam teori sosiologi mungkin ada yang namanya teori postmodern ya. Ya. Jadi di postmodern itu kan disebutkan bahwasannya masyarakat itu semakin tergerak dengan apa? Dengan libidinal. Libidinal itu nafsu. Jadi pada masyarakat postmodern itu masyarakat lebih condong membeli sesuatu karena dia itu bernafsu dan memiliki standar yang tinggi dalam sosial. Contoh, brand-brand yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini, masyarakat itu lebih membeli brand yang ketimbang manfaatnya. Contoh, handphone ya. Kadang ketika handphone kita itu masih bisa digunakan, telepon bisa, WA bisa, tapi ketika ada keluaran iPhone terbaru, artinya di situ sudah menunjukkan bahwasanya fenomena postmodern itu mengubah sudut pandang masyarakat. Masyarakat tidak lagi membeli sesuatu karena mereka butuh ataupun manfaatnya untuk mereka. Tapi apa? Agar mereka dianggap menjadi masyarakat yang kekinian, masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi. Itu lagi yang menjadi permasalahan kita. Artinya kapitalisme ini ketika kita gaungkan kapitalisme jahat, kapitalisme ini menciptakan tirani dan lain sebagainya, tapi secara tidak langsung masyarakat mendukung adanya produk-produk dari kapitalisme. Artinya nggak bisa kita itu menghilangkan kapitalisme di tengah masyarakat, karena faktanya di lapangan produk kapitalisme itu sangat dibenari, dan itu yang melakukan itu semua siapa, yang menggerakkan itu semua siapa? Ya karena memang masyarakatnya saja yang sudah masuk ke era postmodern. Berarti era postmodern ini semakin mendorong manusia untuk semakin konsumtif. Ya. Lalu ada nggak Mas kira-kira sebuah metode untuk mengarahkan masyarakat ini agar tidak berperilaku konsumtif? Ya, sebetulnya ini ya, ketika metode untuk tidak berperilaku konsumtif itu sesuatu yang itu cukup sulit kita terapkan, karena bagaimanapun hari ini kita dihadapkan dengan situasinya yang menuntut seperti itu. Ketika kita tidak melakukan hal-hal seperti itu ataupun tidak melakukan konsumsi terkait dengan produk-produk yang ada ataupun produk yang dihasilkan oleh kapitalisme tadi, di situ kita tidak bisa merasakan kalau istilahnya sekarang itu adalah yang memang zamannya seperti itu, sehingga hal itu yang mendorong kita untuk berperilaku konsumtif. Nah, ketika kita mencoba untuk perilaku konsumtif itu mungkin dikurangi ya, tidak pas itu dihilangkan, karena konsumtif itu ya karena memang faktor hari ini masyarakat kita masih menjadi pasar. Kita belum bisa menjadi produsen yang untuk menghasilkan sesuatu. Sama halnya dengan kita sendiri. Kita saja makan beras saja, kita ada beras luar negeri yang kita makan. Artinya kan masyarakat kita masih kebergantungan dengan hal-hal seperti itu. Dan juga kembali lagi pada fenomena postmodern tadi, bahwasannya masyarakat lebih didorong keinginannya daripada kebutuhannya. Jadi membeli karena ingin dan membeli karena butuh itu beda, situasi yang berbeda. Faktanya hari ini yang terjadi adalah membeli karena ingin, sehingga keinginan-keinginan tersebut yang coba dipuaskan oleh masyarakat itu yang akhirnya mendorong kita untuk menjadi pelaku konsumtif. Karena nggak usah jauh-jauh lah dengan diri kita, dengan kehidupan kita di sini lah, di kampus. Mungkin ada promo baru, bisa entah itu makanan, entah itu produk elektronik dan sebagainya. Pasti kan ada istilahnya FOMO kan anak-anak sekarang. Nah itu ikut-ikutan kan. Nah itu sudah kita tidak bisa mengkontrol diri kita untuk membeli itu karena kita ingin. Tapi ketika sudah kita
sudah kita beli, misal kadang kita satu hari, 2 hari, 1 minggu kemudian kita lupakan karena fungsinya sama sebenarnya. Ya sama halnya dengan kita baru-barunya pegang iPhone misalnya, excited banget ya, suatu malam tidak tidur mungkin, tapi setelah itu ya kita biasa saja karena pada dasarnya kebutuhannya sama, kebutuhannya untuk WA, untuk internet, browsing, untuk telepon itu sama saja, bisa dilakukan semua HP. Tapi pertanyaannya kenapa membeli? Karena keinginan. Artinya kan dorongan dari sosial juga, dorongan dari lingkungan, gaya hidup, pergaulan itu juga mempengaruhi. Bagaimana caranya untuk mengurangi ya? Bukan itu tidak dihilangkan, tapi mengurangi. Ya kita harus pandai-pandai self control. Bagaimana kita melihat sesuatu itu bukan hanya berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan. Itu panjang ketika kita urai. Saya pernah membaca buku Psychology of Money. Jadi di sana itu masyarakat ataupun masyarakat itu diminta untuk bagaimana mengkontrol keuangan dia dengan perilakunya. Jadi dijelaskan bahwasannya orang-orang hebat, orang-orang pengusaha-pengusaha besar itu rata-rata mereka bisa mengkontrol keuangan dan juga perilakunya. Yang kita bahas tadi, bahwasannya ketika kita tidak bisa memanage antara keinginan dan kebutuhan, maka pengeluaran kita akan tidak terkontrol. Hanya tidak ada manfaatnya ke kita, hanya sebatas pemuasan, hanya sebatas eksistensi pengakuan. Contoh, kita beli sepatu produk lokal dengan produk luar negeri, kita lebih bangga produk luar negeri, kita lebih senang Nike misalnya, kita lebih senang brand-brand yang itu terkenal di luar negeri daripada merek-merek yang ada di Indonesia, dan itu notabene masih belum terkenal. Nah, itu kan yang mengakibatkan kita itu menjadi orang yang konsumtif karena kita didorong dari keinginan, padahal secara kegunaan sama. Tapi tidak bisa dibilang, tapi bisa dikurangi. Kemudian juga kan ini tentunya ada semacam distributor penyalur konsumtif keinginan masyarakat dengan produk, yaitu melalui media sosial. Nah, media sosial ini sebenarnya juga akan menghasilkan tindakan-tindakan yang mungkin menjadi negatif itu ketika kita memiliki jabatan. Kemudian pertanyaan ini, media sosial ini apakah juga mampu mempengaruhi untuk tindakan melalui melakukan penggerakan uang ketika kita memiliki jabatan? Ya, kalau pertanyaannya mampu atau tidak, sangat mampu. Kenapa sangat mampu? Karena masyarakat Indonesia khususnya, ya, sudah mulai beralih dari transaksi offline kepada transaksi online. Nah, itu sudah banyak kasusnya itu. Bahwasannya transaksi-transaksi yang seperti itu ada yang investasi bodong sifatnya, ada yang mereka beli barang tapi datanya beda. Itu sangat mampu sekali untuk untuk berperilaku menyimpang. Karena sebetulnya di transaksi online ataupun transaksi yang melalui platform media dan lain sebagainya, itu yang dikedepankan adalah trust, kepercayaan. Nah, orang-orang yang di situ tidak memiliki kepercayaan tidak memiliki kepercayaan kepada si penjual, mereka akan lebih memilih untuk belanja ke pasar-pasar tradisional secara langsung. Tapi kan fenomena menarik kemarin kita mengikuti ada fenomena TikTok Shop dan ada dampaknya di Jakarta, pasar Tanah Abang sepi. Nah, di situ kan sudah memunculkan opini bahwasannya masyarakat Indonesia hari ini sudah mulai percaya dengan pasar-pasar online. Nah, kepercayaan masyarakat Indonesia dengan pasar online ini juga harus disertai dengan pemahaman dan juga pengertian yang baik
terkait dengan pemanfaatan media sosial tadi. Banyak modus-modus yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan transaksi media sosial, transaksi online itu digunakan untuk menipu masyarakat dan memeras uang dari masyarakat. Itu banyak. Ada yang berupa tulis undangan, yang itu juga langsung tersambung ke m-banking, langsung menguras uangnya. Itu kan suatu edukasi yang perlu didapatkan, ya. Jadi masyarakat Indonesia hari ini adanya platform-platform teknologi yang semakin maju itu juga harus diimbangi dengan edukasi terkait dengan transaksi online ataupun media-media yang itu digunakan untuk transaksi jual beli dan sebagainya, sehingga perilaku meningkat di situ dapat dihindari. Kemudian dengan perkembangan teknologi yang makin canggih termasuk dengan media sosial, apakah media sosial ini juga termasuk sebuah media yang memperlancar korupsi bagi pejabat atau orang yang memiliki posisi? Oh, ini bahasanya pemerintah ya? Iya, Ya. juga atau mungkin baik swasta maupun. Jadi gini ya, ini saya cerita tentang pemantauan ya yang dilakukan oleh transparansi. Jadi kalau berbicara tentang adanya media sosial di teknologi informasi di sektor pemerintahan, itu jujur secara transparansi itu semakin meluas dan semakin mudah kita dapatkan, karena juga dinaungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik, yang mana instansi pemerintah itu harus memberikan transparansi terkait dengan keuangan, aktivitas, dan program kerja dibanding dengan tidak adanya teknologi informasi. Kita bayangkan ya, 98 ke bawah ketika masih belum ada teknologi informasi, mungkin kan kita kesulitan ya, cari anggaran yang kementerian mungkin kita harus ke Jakarta. Tapi hari ini dengan adanya teknologi informasi, kita nyari anggaran kementerian itu ada. Contoh kecilnya di kabupaten yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan. Jadi di kabupaten ini ada yang namanya web LPSE. LPSE itu web yang menginformasikan terkait dengan program-program, proyek-proyek pemerintah kabupaten. Di situ kita bisa mengetahui tender terkait dengan anggaran suatu proyek, terkait dengan program kerja suatu dinas, itu ada berapa dana yang mereka kelola selama 1 tahun, itu kita bisa mengetahui di sana. Tapi ya kembali lagi, karena ketika kita ini ya, sepandai-pandainya tupai melorot, pasti akan jatuh juga. Nah, ya sama dengan hal ini. Sistem sudah diperbaiki, sistem sudah sangat terbuka. Tapi ya kembali lagi, ketika oknumnya tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik, ya kita tidak bisa berharap banyak dengan data yang ditampilkan. Pertanyaannya, data yang ditampilkan di masyarakat itu real nggak? Data yang memang terjadi ataupun dilakukan. Kan banyak terkait dengan apa yang ditampilkan di masyarakat, ternyata pada pengaplikasiannya tidak sesuai. Anggarannya besar, produknya tidak berkualitas. Itu faktor-faktor yang seperti itu kan sangat mungkin terjadi. Nah, itulah kenapa masyarakat Indonesia itu juga harus ikut serta memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara online melalui media tadi, ataupun secara offline atau secara langsung di lapangan. Karena temuan saya di Kabupaten Jember, ada salah satu dinas melakukan program saluran irigasi bangunan. Di situ saya tracking melalui web LPSE. Jadi di web untuk men-tracking tender itu kita ada namanya LPSE, ada juga ada namanya sirup,
terus juga ada yang namanya open tender. Open tender ini yang dikelola swasta. Jadi sebetulnya terkait dengan hal seperti itu, swasta itu juga ikut mengkontrol. Biasanya dikelola swasta kerjasama. Jadi ada watchdog, ada apa namanya, ICW itu juga yang mengelola open tender, yang mengelola open tender. Jadi mereka selalu memantau aktivitas dari pemerintah. Yang saya temukan pada temuan kemarin itu di web itu dituliskan bahwasannya ada peserta 85 CV 80 CV yang ikut tender, ya. Tapi yang hanya mengajukan penawaran itu hanya 15. Dan harga HPS, harga pagu proyek itu 350-an 350-an juta, itu untuk saluran irigasi. Nah, dari 15 CV yang menawarkan harga proyek itu kepada salah satu dinas itu, hanya satu CV yang itu berani menawarkan di bawah harga 300 juta. Nah, kita kemudian muncul skeptis, ini kok berani-beraninya yang lain 300 semua, kok ini cuma 200. Ya untungnya dia di keterangannya langsung menang di kontrak selama satu tahun, anggaran tahun 2022. Nah, kita telusuri di lapangan, kita cari di lapangan. Dia di web evaluasi tidak muncul untuk pelaksanaan proyek yang telah dilakukan. Di situ tidak muncul, tapi di keterangan open tender dia muncul bahwasanya dia sudah melakukan proyek. Dan juga ketika kami telusuri di lapangan, karena web itu hanya menjelaskan lokasi secara garis besarnya, contoh kecamatan Sumbersari, tapi tidak dijelaskan di RT mana, di dusun mana. Jadi proyek yang dilakukan salah satu dinas ini kemarin itu tidak dijelaskan. Intinya ada di desa lokasinya, tapi nggak ada keterangan tuh di RT mana, di RT mana. Nah, kemarin saya coba iseng ini melalui PDID Kabupaten. Saya minta surat itu. Intinya surat yang menyatakan bahwasannya surat kontrak antara CV itu dengan dinas terkait. Waktu itu saya minta, terus ternyata disuruh ke kantornya. Artinya kan kalau memang ini adalah keterbukaan, nggak usah, jadi dikirim aja kan, apa gunanya informasi, teknologi informasi ada. Tapi mereka malah menyuruh seperti itu. Dan ketika saya telusuri ke salah satu desa yang dimaksud itu, ternyata di sana tidak ditemukan program yang itu atas nama salah satu dinas yang ada di kabupaten. Ya, ada satu program yang menurut warga itu adalah tahun anggaran 2022, tapi tidak ada papan informasi. Jadi kalau di proyek pemerintah itu kan biasanya ada info, ya, ini dana APBD, dana APBD atau dana apa, dan dilakukan oleh CV siapa, anggarannya berapa, luasannya berapa, kan ada. Nah, di situ ada salah satu proyek yang itu tidak ada informasi seperti itu. Yang kemarin saya cross check ke beberapa warga, dan mereka tidak mengetahui siapa yang membangun waktu itu. Artinya orang luar semua, ya, tidak dilibatkan mereka dalam itu. Nah, terus juga ada juga sebelahnya itu proyek tahun 2022, tapi tidak dilakukan oleh dinas, tapi dilakukan oleh CSR dari Pertamina. Nah, kemudian kami sedikit prejudice terkait dengan temuan-temuan itu. Ini proyek ini dijalankan beneran atau fiktif? Soalnya di lapangan kami tidak menemukan satu proyek yang itu dilakukan oleh dinas yang ada di informasi itu. Dan anehnya lagi, di dinas itu kan ada namanya RKT. RKT itu rencana kerja tahunan. Di rencana kerja tahunan di salah satu dinas yang kita tracking kemarin itu
menganggarkan 3,5 M, hampir 4 waktu itu. Dan dia menganggarkan terbangun 89 unit irigasi. Tapi ketika kita ketika kita tracking di web LPSE tentang saluran irigasi di Kabupaten Jember, itu dinas yang menganggarkan 89 terbangun itu hanya membangun 8 unit, dan sisanya dibangun oleh dinas-dinas yang lain. Dan ketika dijumlah itu cuma 41 unit dinas. Ada yang kurang. Artinya kan kita ini targetnya 89, ya, jauh banget. Ya, Apakah mereka mengklaim bahwasanya 41 itu adalah mereka yang bangun? Ya, tapi di sana keterangan bukan dinas yang itu. Artinya adanya teknologi informasi di situ memang mempermudah, dan memang kita bisa mengetahui hal-hal yang dulunya sulit untuk diketahui. Kita akhirnya dipermudah untuk mengetahui itu, karena juga ada payung hukum undang-undang keterbukaan informasi publik tadi. Tapi satu sisi kita juga juga tidak harus percaya 100%. Kita juga harus meng-cross check keaslian daripada data yang ditampilkan. Yaitu tadi, jangan-jangan ini hanya suatu data formalitas yang ditampilkan ke publik, tapi di lapangan realitanya tidak ada. Nah, itu jarang orang yang mengetahui seperti itu. Mungkin kamu masih belum tahu terkait dengan web yang tadi dijelaskan. Artinya kan pemahaman seperti itu perlu dilakukan. Pernah nggak pemerintah mengadakan forum seperti itu? Ini loh, kalau memantau kami itu lewat ini, ya itu ya belum kan? Karena itu adalah Itu adalah sistem yang mereka buat, dan itu sistem yang juga bisa menjadi pemuktu ketika itu sistem itu tidak bisa mereka kendalikan. Nah itu akhirnya kan mereka memilih untuk tidak melakukan edukasi terkait dengan pemerintah manapun yang melakukan pelatihan terkait dengan pemantauan seperti itu. Itu biasanya dilakukan oleh teman-teman NGO atau LSM. Berarti meskipun adanya perkembangan teknologi yang memudahkan transparansi yang bisa kita lihat dari anggaran pemerintah itu, data kita juga sebelumnya masih belum bisa mengetahui benar-benar pasti anggaran itu, sehingga semakin juga masih memudahkan bagi orang lain yang memiliki jabatan untuk melakukan pembelajaran keuangan. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih aja. Baik, dapat disimpulkan bahwa dari adanya perkembangan zaman dan didorong oleh adanya media sosial, masyarakat ini menjadi orang-orang konsumtif yang hanya membeli sesuatu hanya berdasarkan untuk mengejar standarisasi yang diciptakan, kan ada kebutuhan. Kemudian juga kita lihat adanya media sosial yang kita kira juga bisa memudahkan kita untuk mengakses informasi dari pejabat-pejabat yang memiliki jabatan untuk melihat seberapa banyakkah anggaran yang dikeluarkan. Ternyata juga tidak seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.